Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi obrolan kita. Lama banget ya, banyak ujian sih. Mana nyanyinya? Tahu dari mana? Gimana Kak? Sudah merasa jadi anak SMP belum? SMP-an? Belum. Kuliah lah ya. Udah lulus ya? Udah siap menyambut masa depan? Kita udah masuk Al-Baqarah loh. Ada yang tahu belum artinya Al-Baqarah? Ayam. Yang benar dong cu. Sapi. Sapi apa? Sapi betina. Bedanya apa sama laki-laki? Apa? Sapi laki-laki. Itu jantan. Beda ya, sapi betina sama sapi jantan nggak sama. Yang biasanya disembeli biasanya sapi jantan atau sapi betina? Jantan. Kenapa Jantan. bukan sapi betina? Kasihan. Jangan selalu benar. Karena perempuan bisa ngelahirin kan, ya nggak? Ya. Ya nggak? Iya, jadi Iya. makanya kalau yang biasa disembeli sapi jantan, karena sapi laki-laki tuh nggak bisa ngelahirin. Jadi kalau yang perempuan tuh sayang kan dibunuh, karena dia bisa ngelahirin anak-anak sapi yang baru gitu kan. Nah, tapi di sini tapi yang sini dibahas itu adalah sapi betina. Kenapa? Nanti ditahu ceritanya belakangan. Tapi kan isinya bukan sapi betina doang. Oh iya, itu kan cuma sedikit aja pembahasan biar kita ada kayak inget sedikit aja gitu tentang satu hal. Karena Al-Baqarah ingat itu apa? surat yang paling panjang ya Iya, di berapa? Quran. Ayatnya. Apa ya, lupa. Kedua. 286 kalau nggak salah. Itu paling panjang suratnya dan paling panjang juga, kata-katanya panjang gitu. Berapa tahun? Jadi kalau yang lain tuh ada yang banyak tapi nggak panjang gitu ya. Ada yang sampai satu halaman itu satu ayat. Ya pernah ditemuin sama Budiman. Oh gitu. Panjang banget ya. Iya, karena nanti isinya, jadi Al-Baqarah itu isinya banyak tentang cerita, tapi ada juga tentang hukum-hukum. Hukum kayak hukum waris. Kalau cerita sama hukum jadi apa dong? Ya, itu dicampur. Kalau dicampur jadi apa? Jadi Al-Baqarah. Pengaruh jadi apa? Jadi sapi. Jadi gimana ya kalau cerita nanti memang masih panjang banget, kita juga nggak tahu sampai kapan ya. Ayat Cerita juga aja. baru sampai ayat berapa ya? 60. 80-an ya. 7. 80-an. Jadi kita juga, apalagi kita yang sedikit banget bahasnya, bisa jadi lebih panjang lagi, nggak tahu sampai kapan. Ya kita pada dasarnya memang belajar Quran itu nggak usah tahu ujungnya kapan sih gitu. Kalau kita tahu, iya maksudnya nggak usah mikir ujungnya. Aduh kapan dia selesainya, kapan selesainya, ya memang Tidak nggak berujung. nggak berujung. Nggak tahu, makanya ya udah kita jalanin aja gitu kan. Tapi udah kebayang ya kemarin selang surat Al-Fatihah kan ngebahas tentang Kemarin 2 bulan yang lalu. ngebahas tentang apa? Tentang sebetulnya perjanjian kita sama Allah. Kita tuh pengen Apa? dikasih petunjuk untuk jadi orang superhero gitu kan. Superhero dalam konteks kita menyelesaikan masalah antar manusia gitu ya, superhero aja gitu. Superhero kan dipanggil kayak gitu ya, manggil superhero gimana? Tiba-tiba muncul gitu, lagi ada masalah tiba-tiba muncul, nggak perlu dipanggil udah muncul. Jadi dia gitu, kalau Spider-Man kan dia punya kepekaan suara ya, atau dia ngikutin radio orang-orang polisi gitu, kalau ada masalah dia langsung datang. Kalau apalagi yang cara yang lain-lain ya pokoknya mereka tahu aja kalau ada masalah gitu. Gitu kan ya. Kalau Mas apa sih superhero kesukaannya? SpongeBob ya? Enggak. SpongeBob bukan superhero Enggak. Mas. Enggak. Nggak ada yang suka. Aku benci superhero. Ya gitu. Jadi ternyata untuk jadi superhero seperti yang kayak gitu ada semua jawabannya di sini Quran. Ya berat dong. Bukan cuma ngandelin tenaga doang gitu ya, bukan cuma ngandelin
kemampuan bertarung gitu. Tapi sebetulnya yang paling penting kemampuan berpikir. Jadi gini, manusia itu punya banyak masalah gitu ya. Ketika menghadapi masalah, ketika ada orang yang bisa menyelesaikan masalah, itu yang dianggap sebagai superhero-nya gitu kan. Ya enggak? Makanya kenapa kalau mau jadi presiden harus diwawancara dulu, harus debat dulu untuk menunjukkan bahwa dia memang mampu jadi orang yang paling hebat di negeri itu gitu kan. Presiden itu sebetulnya superhero-nya kita loh, yang real Dia gitu nolong ya. apa? Apa? Dia nolong apa? Ya nolong masyarakatnya biar hidup lebih baik, biar tidak ada masalah kayak corona gini. Siapa yang bakal menolong? Kalau presidennya biarin aja mati aja gitu kan. Mati beneran gitu. Jadi presiden tuh superhero-nya negara, misalnya gitulah. Nah, jadi presiden juga harus punya pikiran yang tepat, yang tajam, yang benar. Nah, gitu. Jadi sebetulnya Allah tuh pengen orang-orang Islam itu jadi imam. Imam tuh pemimpin ya. Jadi imam dalam konteks memimpin manusia lain biar menjadi manusia yang lebih baik. Imam itu sholat ya, Kak? Iya, imam sholat kan dia pasti lebih baik. Makanya orang yang dipilih jadi imam pasti orang yang hafalannya paling baik, akhlaknya paling baik gitu. Dan ternyata itu nggak muncul dengan sendirinya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba datang dari luar angkasa kayak Superman jatuh. Enggak, itu harus dididik. Caranya dengan Quran. Gitu. Jadi manusia itu harus menjadi orang yang lebih baik, tapi nggak bisa dengan sendirinya tiba-tiba muncul dari tanah nggak bisa. Caranya harus dengan belajarnya langsung sama Allah lewat Quran. Gitu. Jadi Yang lain selain Quran? ada yang lain selain Quran, ada banyak buku. Ada yang lain? sebelum Quran ada banyak kitab ya, tapi Apa aja? Quran yang paling ujung. Kalau kamu pengen beli HP-nya yang paling bagus apa yang paling lama? Berarti harus pakai Lama. versi yang terbaik, yang terbaru, ya kan? Jadi buku-buku manusia nggak akan sedetil Quran. Nah, jadi Allah Quran udah sedetil apa? ya kan kita udah tahu ya kenapa kita minta petunjuk. Karena kita ingin jadi orang yang selalu dekat sama Allah, selalu benar. Kenapa kita nggak bisa lepas dari Allah? Karena nanti kalau jauh dari Allah ya kita nggak selamat, ya kan? Itu udah kita pelajari sebelumnya surat Al-Fatihah. Nah, ternyata semua hal yang kita pengen tahu yang harus bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik ada di Quran. Nah, jadi kalau kamu malas-malasan belajar Quran, berarti kamu belum ngerti tujuannya apa gitu. Memang tujuannya apa? Itu jadi superhero, jadi imam. Nggak mau jadi imam, ya nggak Iya. apa-apa. Apa? Tapi nggak keren. Nggak mau keren. Nggak mau keren, nggak disayang Allah. Aja. Kenapa? Karena jadi manusia itu ngapain kalau nggak jadi manusia yang keren gitu. Luar biasa. Iya, jadi orang yang biasa-biasa aja yang cuman males-malesan, mager, tidur-tiduran, glutik-glutik gitu. Nggak berbuat apa-apa gitu. Iya nggak sih? Jadi kalau kita misalnya pengen jadi orang yang keren, tidak ada jalan lain selain baca Quran gitu. Ya, begitu ya kebayang jalan ceritanya. Nah, di awal surat Al-Baqarah ini Allah mengasih tiga ciri, tiga golongan manusia, tiga ciri golongan manusia. Yang kan di surat Al-Fatihah kita udah tahu ya. Alif Lam Mim. Ya, paling pertamanya Alif Lam Mim. Tapi di Al-Fatihah kan kita ada Cuma tahu tiga ya, huruf. ada satu golongan yang diberi nikmat, dua golongan yang dimurkai, tiga golongan yang sesat. Jadi manusia itu cuma ada tiga golongan ini. Ada yang lain? Walaupun banyak banget, ada berapa miliar manusia di dunia ini, Cuma tapi tiga. golongannya cuma tiga itu. Jadi kita Dan mau tadi- milih mau jadi yang mana? Golongan yang diberi nikmat 3 atau golongan yang dimurkai atau golongan yang sesat. Nah, tiga-tiganya udah jelasin di awal surat Al-Baqarah cirinya. Keren ya? Coba 3 huruf. Bukan 3 huruf sih. Bukan. Maksudnya bukan awal ayat, tapi maksudnya awal surat. Nah, jadi yang pertama kali dibahas adalah tentang orang-orang bertakwa. Pernah dengar nggak? Apa tuh orang bertakwa, Kak? Lupa lagi. Dengar doang. Dengar dong.
Ya itu orang-orang bertakwa itu adalah si superhero-nya itu gitu. Oh. Si superhero itu. Jadi kalau cirinya orang-orang bertakwa sama Allah dijelasin di awal surat Al-Baqarah. Nah itu yang nanti yang sekarang kita akan bahas. Bagaimana sih ciri orang-orang bertakwa itu? Nah jadi yang kita mau bahas adalah tentang ciri orang yang bertakwa dulu. Apa coba ciri orang bertakwa? Apa? Nggak tahu kan? Iya. Sama. Makanya baca Qurannya. Apa? Ciri yang paling pertama itu pasti kamu bakal terkejut. Apa? Yaitu orang yang bertakwa itu dia beriman pada yang goib. Terkejut dong. Emang apa sih goib? Tidak terlihat. Tidak terlihat contohnya. Ini tidak Kaca. terlihat. Hah? Kaca. Apa lagi? Apa sih contohnya yang tidak yang goib? Angin. Kamu kan takut sama hantu, berarti kamu iman kan sama goib? Angin. Gitu bukan? Goib tuh hantu, jin, setan gitu. Goib bukan? Seseram-seramnya hantu sih saya lebih takut kecoa. Berarti nggak takut sama yang goib. Nah, Jadi ciri orang yang bertakwa pertama kali adalah jadi gini, kalau mau jadi orang yang bertakwa maksudnya yang paling kita harus lakukan adalah pertama adalah mengimani yang kegoiban. Iman itu apa sih artinya? Iman itu apa coba? Gimana sih ini anak kelas 6 SD tahu apa coba? Hah? Ini aja kelas 2 apa? Iman. Iman. sama anak orang. Iman. Iman. Mana tahu? Iman tuh apa artinya? Jadi ya belum bahas tentang goib, imannya aja nggak tahu. Gini deh apa ya? Kamu tahu listrik goib nggak? Listrik nggak kelihatan kan? Ya, Tapi kenapa gambarkan punya? Hah? kabelnya. Kabelnya nggak kelihatan, di dalamnya ada aliran tapi kita nggak tahu. Tapi kalau kita pegang setrum, ya kan? Jadi sebelum kita nyetrum kita udah tahu jangan nyetrum, jangan megang yang listrik kalau dalam keadaan basah tangannya nanti nyetrum. Kalau nyetrum, Kalau angin? Nah, jadi iman itu adalah kamu belum tahu, Kalau angin? kamu nggak bisa lihat, tapi kamu percaya jangan main-main sama listrik gitu ya. Nah, kebayang ya. Jadi goib itu sebetulnya bukan hanya sesuatu yang nggak kelihatan. Main-main sama angin boleh? Boleh, nanti terbang. Maksudnya goib itu ada sesuatu yang lebih tepatnya adalah sesuatu yang bahkan kamu nggak tahu. Jadi bukan cuma nggak kelihatan tuh bisa aja misalnya listrik, gas kan nggak kelihatan ya. Nah ada juga ya kayak Tuhan, Ada malaikat, itu juga kan kita nggak tahu. Iya. Jadi dan nggak kelihatan. Tapi kita harus mengimani. Jadi gini ya. Maksudnya kalau orang bertakwa itu pertama kali yang dia lakukan itu adalah dia sadar bahwa dia tidak tahu. Tidak tahu apa? Dia tidak tahu apapun, banyak yang dia tidak ketahui. Nah, kalau Aku tidak bedanya tahu gini, satu. kalau anak kecil selalu ngerasa bahwa dia nggak tahu ya. Iya. Makanya selalu nanya, kenapa ini, kenapa itu. Kenapa nggak bisa terbang? Mungkin kesel gitu kan. Tapi kalau orang dewasa banyak yang nggak Kenapa sadar aku nanya ini? kalau dia nggak tahu. Siapa yang nggak sadar? Orang dewasa. Dewasa. Jadi banyak orang yang nggak sadar dan nggak mau peduli. Dia nggak tahu nih tentang ini, tapi udahlah saya nggak urus, saya nggak peduli gitu ya. Kalau anak kecil kan karena ketidaktahuannya akan selalu bertanya, gitu. Jadi pada dasarnya kalau menjadi orang bertakwa itu terus menjadi anak kecil. Selalu nggak tahu, selalu pengen tahu, selalu ngerasa nggak bisa, nggak paham, nggak ngerti. Kebayang ya? Jadi itu sama dengan buku yang kamu baca itu tentang Sophie, dunia Sophie. Udah sampai mana? 85. Nah, jadi kan dia bilang bahwa kalau orang mempertahankan ketidaktahuannya, dia akan selalu menjadi filosof. Filosof itu adalah orang yang selalu berpikir, selalu pengen tahu tentang hidup.
Jadi bedanya kenapa kalau udah besar kita suka nggak peduli sama hidup, karena kita udah ngerasa nggak usah tahu tentang hidup aja kita bisa jadi orang kaya, bisa enak hidupnya, nggak usah ngerti gitu ya. Sementara kalau anak kecil ya pengen ngerti dong, pengen tahu kenapa gini, kenapa angin bertiup, kenapa udara bergerak, kenapa bla 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 gitu. Kenapa aku bilang ini? Nah, bahkan tapi itu menunjukkan bahwa memang seharusnya untuk jadi orang bertakwa kita mempertahankan ketidaktahuan itu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita menjadi lebih dewasa kita harus menjadi orang yang serba tahu. Enggak. Kenapa? Karena pasti dalam keadaan dewasa pun kita harus sadar bahwa kita tuh banyak banget yang kita nggak tahu. Itu ya. Jadi terus mempertahankan hal-hal yang tidak ketahui, kita akan terus merasa bahwa kita tuh bodoh, kita tuh nggak ngerti gitu kan ya. Jadi belajar terus. Nah iya, jadi belajar terus, jadi selalu semangat untuk tahu, selalu ingin memahami kehidupan, selalu bertanya pada orang yang lebih tahu. Itu adalah salah satu ciri utama orang yang bertakwa. Ya, nanti dibahas, ditanya, dijawab lagi jawabannya. Nah, tapi gini, sesudah kita udah merasa tidak tahu nih ya, udah ngerasa iya ya, saya tuh nggak ngerti tentang hidup, saya tuh nggak ngerti hidup tuh mau kemana, mau ngapain sih ada di sini, kenapa saya tiba-tiba jadi manusia, kenapa saya harus dilahirkan sama emak yang itu, ayah yang itu, gitu kan? Nggak tahu. Iya nggak tahu, makanya karena nggak tahu kita kesal, kita mempertanyakan gitu. Kenapa saya harus hidup di Indonesia, kenapa saya nggak hidup di Swiss misalnya, gitu, keren gitu ya. Dan banyak sekali yang kita nggak tahu dan kita selalu ingin tahu. Nah seperti itu, makanya dengan ketidaktahuan itu kita ngerasa ada yang perlu jawab. Siapa Coba yang kira-kira bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Orang tua nggak bisa, ensiklopedi nggak bisa. Iya, balik lagi ke Tuhan. Tuhan, kita tidak bisa mendengar Tuhan. Bisa mendengarnya dengan hati nurani. Di mana Tuhan itu? Di dalam pikiran kamu sendiri. Jadi pikiranku di mana? Pikiran di otak. Otakmu di mana? Di atas kepala. Jadi gitu ya. Makanya kenapa ciri keduanya dari orang bertakwa adalah menegakkan sholat. Jadi sebetulnya kalau orang itu merasa tidak tahu, dia merasa perlu jawaban, perlu benar ya, perlu benar-benar jawaban, dia akhirnya dia sholat. Kalau sholat sama manusia. Karena dengan sholat kita ingin punya relasi, ingin ngontak Tuhan. Iya. Gitu. Jadi sholat itu sebetulnya adalah kita yang telepon-teleponan sama Tuhan. Apa? Guys, David di sini bukan. Jadi karena kita pengen tahu, karena kita nggak merasa tahu, akhirnya kita nanya. Iya, gimana jawab? Ya nanti jawabnya kayak gini, Mas. Kalau misalnya kita tiba-tiba kejatuhan buku gitu, nah berarti saya harus baca buku itu. Atau tiba-tiba mami ngomong gini loh Mas, gini loh, itu kan yang aku tanyain tadi. Tiba-tiba mami ngomong atau kakak cerita, iya gitu. Jadi jawaban itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada bisik-bisik, bukan gitu. Tapi ketika tiba-tiba kita baca buku, ini kan yang kemarin saya tanyain gitu kan. Atau kita misalnya nonton film, atau kita ada yang ajak ngomong kita nggak dengar orang lain ngomong, itu adalah jawabannya gitu Mas. Ya, jadi itu kenapa harus sholat, bukan harus, kenapa orang bertakwa pengen sholat. Kenapa? Karena dia sadar dia tuh nggak tahu apa-apa, nanya ke siapapun tidak memuaskan, cari buku apapun, baca buku apapun nggak cukup. Jadi dia tanya sama Tuhan, Tuhan yang mana nggak tahu, tanya juga Tuhan mana sih. Jadi semua nanya, semua bingung, semua diobrolin, tapi dia ngerasa ada sesuatu nih, ada yang bakal bisa jawab pertanyaan aku nih gitu. Ya Tuhan gitu. Tuhan. Ya, jadi karena dia merasa sesuatunya dia nggak tahu apa-apa, dia lemah, dia tidak berdaya, ada yang bakal bisa bantuin saya, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya gitu. Dan orang-orang yang bertakwa itu dia akan selalu mudah bersedekah, mudah berinfak. Kenapa? Karena duit juga urusannya goib. Ya enggak? Jadi ketika dia dapat uang, dia nggak tahu dong uang dari mana. Sebetulnya kalau kita misalnya kamu nggak kerja,
nggak kerja, ayah nggak kerja juga. Tapi kenapa kita masih bisa makan? Ya nggak? Nah ini menunjukkan bahwa memang kok bisa ya? Berarti ada yang memang membantu kita, tiba-tiba kita punya makanan. Dapat Nah. anak raja. Dapat anak raja. Makanya ngapain juga jadi pelit gitu kan? Kenapa harus pelit? Padahal kita juga nggak ngusahain. Makanya kenapa orang yang pelit itu biasanya orang yang merasa saya udah ngusahain, uang saya cari sendiri, saya usahain semuanya sendiri. Jadi kalau orang minta dia ngomong, saya usaha kok, kamu kan diem aja gitu. Padahal dia nggak sadar usaha manusia itu cuma sedikit aja. Sisanya adalah tiba-tiba rezeki itu hadir gitu. Jadi ada 3 ciri Jadi yang dia tadi nolak rezekinya. bukan nolak, maksudnya dia nggak mau ngasih ke orang lain karena dia ngerasa saya usaha banget. Kayak orang kan dulu ya, kayak mami di zaman sekolah tuh nggak mau dicontek. Kenapa nggak mau dicontek? Ya kamu, saya kan udah belajar, kamu nggak. Kenapa kamu nggak belajar? Makanya saya nggak akan ngasih tahu, ditutupin semuanya gitu. Gitu ya. Padahal dia juga belajar. Ya kalau soal belajar sih memang benar, memang orang harus berusaha. Beda sama uang ya. Nah, jadi gitu. Jadi 3 ciri orang bertakwa pertama adalah tadi beriman sama yang goib. Dia benar-benar ngerasa bahwa dirinya tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Habis itu? Makanya udah gitu dia sholat. Habis itu? Udah gitu setelah dia sholat dia ngerasa rezeki juga sesuatu yang 2 sholat. Yang ketiga adalah dia memberikan rezeki, bagi-bagi. Kenapa? Karena dia ngerasa itu rezeki itu bagian dari hal yang goib juga. Dia nggak tahu tiba-tiba datang. Masa kalau udah datang nggak dibagiin, nggak semua orang ikut seneng. Udah selesai? Gitu. Belum. Masih panjang. 2 lagi ada cirinya. Ciri yang keempat adalah dia setelah dia bingung mestinya kemana, mesti bertanya. Lalu ketika dia nemuin kitab, dia langsung beriman. Kenapa? Kenapa? Karena di kitab semua yang dia tanyain, yang gak dijawab sama Allah langsung tadi, ternyata ada jawabannya di sini. Teng 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 teng, bersinar-sinar. Gitu. Ya bahkan nggak bisa bahasa Arab. Iya, tapi kan ada terjemahannya. Gimana? Ini. Asik ngerti aku. Iya, nggak apa-apa, nanti kita belajar. Jadi kita ngerti dulu ya aliran berpikirnya bahwa orang-orang yang seperti itu setelah dia merasa tidak tahu, tidak bertanya, nggak menjawab gitu gini, ketika dia menemukan ayat-ayat Allah di dalam kitabnya, kitab yang dulu maupun kitab yang sekarang, dia ngerasa ini jawaban yang saya cari. Benarkah? Makanya dia beriman loh. Ya benar itu adalah kamu mikir dulu. Kalau kamu udah sebelumnya udah mikir nggak nemuin jawaban, terus kamu tiba-tiba baca ternyata ada jawabannya, ya berarti ini jawabannya. Masalahnya kamu mikir nggak gitu kan? Iya nggak? Iya. Nah, gitu. Udah mulai ngantuk deh. Iya, udah jam. Nah jadi ketika dia nemuin kitab tuh kayak langsung bersinar-sinar kan, langsung ini jawaban yang saya cari. Makanya zaman-zaman Rasul dulu ketika para sahabat itu masuk Islam, mereka tuh seneng banget bisa masuk Islam karena ngerasa selama ini bingung, selama ini nggak ngerti harus gimana, kenapa tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi ketika ya karena nggak ada jawaban yang memuaskan. Tapi ketika Quran datang, ayat-ayat Allah diturunkan lewat Muhammad dan mereka mendengar, mereka kayak orang kehausan terus minum, lega gitu. Ya nggak gitu. Jadi seperti itulah ciri orang yang bertakwa gitu. Kenapa mereka akhirnya beriman? Beriman tuh maksudnya percaya. Percaya tuh maksudnya gini. Kalau ada mami ngomong, kamu percaya nggak mami ngomong benar atau salah? Percaya. Nah, jadi iman itu adalah kita percaya yang diomongin itu benar. Gitu. Jadi iman tuh maksudnya gini. Kayak kamu misalnya punya temen, belum ketahu kan, belum kenal banget gitu. Tapi kamu kayaknya ngeliat kayaknya orangnya seru gitu kan. Nah itu adalah iman gitu. Kamu udah percaya bahwa dia orangnya seru. Saya mau jalan main sama dia, saya mau berteman. Nah apakah dia benar-benar seru ya harus dibuktikan. Ya tapi pada dasarnya udah ada keimanan. Ya kayak mami sama ayah mau nikah dulu, mikir-mikir. Tapi karena iman ya jalan gitu ya, percaya oh iya kayaknya orangnya baik gitu. Jadi memang nikah juga butuh iman. Ya, berteman juga butuh iman. Kita memilih sekolah butuh iman. Kayak kamu milih homeschooling butuh iman. Iman bahwa
dengan kamu berhomeschooling kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Benarkah? Iya, makanya kita harus buktikan. Nah itu seperti itu ya, keiman gitu. Nah tujuan dari semua itu, tujuan dari keimanan kita terhadap kitab adalah cuma satu sebetulnya. Apa? Kita yakin sama akhirat. Jadi ciri orang yang bertakwa yang kelima adalah dia yakin dengan adanya akhirat. Udah. Yakin sama iman sama nggak? Apa? Bedanya? Bisa. Kalau yakin banget ya. Kalau tadi bilang iman, emang benar gitu yang bisa dipercaya gitu kan? Belum terbukti. Tapi setelah baca kitab, nanti kita akan yakin bahwa kehidupan lain sesudah dunia ini masih ada kehidupan lain. Belum yakin kan? Belum. Pernah dengar aja bakal mati, nanti bakal dihisab, bakal ada hari pembalasan, bakal ada neraka dan surga, tapi kita belum yakin. Baru dengar, baru mungkin iman doang. Nah, tujuannya nanti kalau kita belajar baca Quran, kita sampai ke titik bahwa kita tuh yakin Kalau kita bakal buktiinnya, ada akhirat. Buktinya mah nanti kejadiannya, tapi iya, yakin kalau itu masuk adalah neraka, masuk neraka, ya masuk neraka aja. ya gimana? Ya itu mah enggak. Aku kan gimana? Ya makanya kita belajar, jangan sampai kita jadi orang yang masuk Ya. neraka. Caranya gimana? Ya belajar di sini semua ada jawabannya. Tapi kalau gak yakin ada neraka nanti masuk neraka. Oh bukan gitu maksudnya. Jadi yakin itu dalam kondisi bahwa kita sudah bisa bersiap. Jadi kalau orang yang yakin, misalnya gini nih, kita yakin nih mau dapat duit, yakin. Akhirnya kita udah nyiapin kan, oh saya mau belanja ini, mau belanja itu, mau belanja itu karena kita yakin. Tiba-tiba nggak jadi. Nah itu kan, jadi yakin itu ada kondisi di mana kita udah siap-siap. Siap apa? Ya siap dengan akhirat. Aku siap. Jadi orang bertakwa tuh udah siap, mati tuh udah nggak ngerasa masalah. Kenapa? Ya dia udah siap, dia dipanggil Allah, balik lagi ke Allah udah ngerasa, Siap. ya Allah, gue udah yakin nih, gue udah siap-siap nih, gitu. Ya, jadi kebayang nggak kebayang lah. Maksudnya? Ya emang masih banyak lah yang perlu dibahas, cuman garis besarnya kita orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia selalu sadar bahwa dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia ngontak langsung Allah lewat sholat, nanya, berdoa, dan dia juga mudah. Itu cuma yang pertama. Yang pertama diulang lagi, yang kedua sholat, yang ketiga dia mudah berinfak sama menghabiskan hartanya dibagi-bagiin sama orang-orang lain. Terus dia kemudian mengimani apa yang ada di dalam Quran karena dia ngerasa semua pertanyaan dia bisa dijawab di sini. Oke. Lalu kemudian dia akhirnya jadi yakin sama akhirat dan mempersiapkan kehidupan dia untuk kehidupan nanti yang lebih baik. Oke. Jadi kalau kalian ngerasa apa sih hidup kita gini-gini aja nggak seru, makanya harus dipersiapkan kehidupan kita agar nanti kita dapat akhir kehidupan yang lebih baik. Kehidupan tapi kehidupannya tidak. Nah, ada apa? Ya tetap hidup kita. Akhirnya bagus tapi depannya enggak. Ya nggak apa-apa, dibanding kalau akhir di dunia bagus di sana nggak asik kan ngapain juga. Di sana enggak asiknya bertahun-tahun. Selamanya. Di sini asik, di sana. Ya, tapi sebetulnya kalau orang yang bertakwa itu pasti di dunia dia ngerasa asik-asik aja, di akhirat dia lebih asik gitu. Jadi ya ukurannya memang bukan harta ya. Makanya di sini dibilangin bahwa orang yang bertakwa itu nggak terlalu urusan soal rezeki, soal harta, justru malah dia bagi-bagiin sama orang. Makanya kita jangan nilai, ya enak ya dia mah punya mobil 5. Ya bukan gitu. Ya emang enak sih, tapi bukan indikator satu-satunya atau ukuran satu-satunya. Jual aja satu. Dapat uang. Ya kayak gitu ngerti ya, kebayang sedikit lah ya. Nanti kita bahas lagi pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 1-5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.